Oke, sudah 5 menit ya. Saya lanjutkan kembali. Selamat bergabung kembali tadi yang baru selesai istirahat mungkin ke kamar mandi atau misalkan habis makan permen dan yang lain-lainnya. Nah, saya lanjutkan ini pembahasan tentang sistem saraf tepi. Nah, kalau tadi kita sudah bahas sistem saraf pusat, otak, dan juga sumsum tulang belakang, kita belajar ini sistem saraf tepi yang berpangkal dari tadi sumsum tulang belakang tadi yang dia menjalar kemudian ke seluruh bagian tubuh. Jadi ya ini untuk mengingatkan kembali di sistem saraf tepi ini dia ada yang divisi sensorik dan juga motorik. Yang motorik nanti ada yang dia secara sadar dan juga yang tidak sadar. Nanti kita akan bahas juga tentang sistem saraf simpatik dan juga parasimpatik. Nah, kita bahas dulu dengan serabut saraf atau nervus. Jadi di sistem saraf tepi ini, kalau di sistem saraf pusat kita pakai neuron-neuron itu ya, dia kan bekerja secara satu-satu dari neuron-neuron di rantai-rantai neuron. Nah, kalau di sistem saraf tepi ini ada gelondongan atau sekumpulan satu bendel serabut saraf ini namanya nerve atau nervus ya. Serabut saraf adalah sekumpulan atau satu bendel serat neuron yang ditemukan di luar sistem saraf pusat. Jadi kalau misalkan dilihat ini seperti kemarin anatomi otot itu ya. Jadi di dalam satu bendel serabut saraf ini ternyata di dalamnya ada vesikel-vesikel, ada ratusan vesikel nanti di sini dan dalam satu vesikel ini ada jutaan akson bermielin ya. Ini adalah akson, dia punya selubung mielin dan juga dia dilapisi oleh endoneurium di sini ya. Dia ada di dalam vesikel dan nanti ada berbagai vesikel di sini dan juga ada pembuluh darah ini di dalam satu serabut saraf. Tadi ya yang serabut saraf yang tadi dari pangkalnya di susun tulang belakang yang kemudian dia ke seluruh tubuh. Ini dia ada yang sensorik dan juga motorik. Kemudian di sistem saraf tepi kita mengenal ada cranial nerves atau nervus kranial nanti yang dia nempel di bagian bawahnya otak. Kemudian ada juga ini tadi spinal nerves yang ada 30 pasang, 31 pasang. Nah, ini kalau yang cranial nervus kranial ini otak bagian bawah ya. Ini kalau di foto di bagian bawah ini tadi kan ini kan otak kecil, kemudian ini batang otak gitu ya. Ini di bagian bawah ini ada pusat nervus kranial, ini dia yang kemudian sarafnya itu menjalar ke bagian-bagian apa namanya di wajah kita dan juga nanti ada beberapa yang kemudian mengatur di jantung dan juga sistem pernafasan ya. Ini contohnya dia ada 12 jenis, 3 bersifat sensorik, 5 bersifat motorik, 4 bersifat motorik dan juga sekaligus sensorik. Dan yang sensorik ini contohnya ada yang di penciuman, penglihatan, dan pendengaran di sini. 1, 2, dan 8. Nah, sementara kalau yang motorik ini ada saraf nomor 3, 4, 6, 11, 12. Nanti silahkan dilihat dan dipelajari ya ini satu-satu kalau misalnya penasaran di bagian mana itu diatur. Seperti itu. Kemudian kalau yang di spinal nerves atau di sumsum tulang belakang ini tadi ada yang 31 pasang. Mulai dari cervical ini ada 8 pasang dinamakan C1 sampai C8. Kemudian dari mulai di dada ya, bagian area dada, toraks ini ada 12 pasang. Kemudian di bagian lumbar ada 5 pasang, di bagian sakral 5 pasang dan juga nanti ada tulang ekor. Nah, kalau dilihat di sini ya, di ilustrasinya di sini ini kan seperti ada yang membentuk ikatan-ikatan ya. Dan pembentukan ikatan-ikatan ini namanya adalah plexus. Ya, ini beberapa serabut saraf di bagian-bagian tertentu ini kemudian mereka mengikat menjadi satu, menjadi suatu plexus, itu satu kompleks jaringan yang dia berperan dalam aktivitas motorik maupun sensorik anggota gerak tubuh nih. Ada 4 plexus yang ada ini dari cervical plexus nanti untuk kaitannya aktivitas diafragma dalam pernafasan kita ini ya. Kemudian otot pundak dan juga leher, kemudian ada brachial plexus ini C5 dan C8, C5 sampai C8 untuk area pundak, dada, lengan hingga jari-jari kaki kita, jari-jari tangan maaf.
Kemudian lumbar plexus ini L1 sampai L4 untuk otot bagian perut, bagian bawah sampai ke paha atas, paha depan, ya, paha depan, paha atas. Kemudian sacra plexus ini nanti di paha yang bagian belakang, bagian dalam hingga sampai ujung jari-jari kaki itu ya. Jadi mereka membentuk kompleks satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam beberapa aktivitas otot tertentu. Nah, sekarang kita bahas untuk yang sistem saraf otonom ya. Sistem saraf otonom adalah subdivisi motorik dari sistem saraf tepi yang dia bertugas mengontrol aktivitas tubuh secara otomatis atau kita tidak sadar ya. Kalau yang motorik yang sadar tadi namanya somatik ya, sistem saraf somatik. Kalau yang tidak sadar namanya sistem saraf otonom. Yang namanya juga otonomi. Dia punya kewenangan sendiri. Dan dia bekerja pada otot jantung, otot polos ya, otot polos yang di berbagai macam organ dan juga kelenjar. Kemudian sistem saraf otonom tadi mengontrol secara tidak sadar, terutama untuk kegiatan metabolisme tubuh. Dan juga ini contohnya misalnya kita pupil mata melebar dalam keadaan gelap ya, karena dia secara refleks biologis itu dia mencoba menangkap cahaya sebanyak-banyaknya dalam keadaan gelap itu. Kemudian pembuluh darah kita melebar atau menyempit pada kondisi tertentu. Bagaimana jantung berdetak lebih cepat karena ada suatu keadaan tertentu itu diatur oleh sistem saraf otonom. Nah, tadi ya kita kalau misalkan pengen tahu bedanya somatik dan otonom, somatik tadi yang sadar, otonom yang tidak sadar itu apa saja bedanya. Kalau yang somatik ini dia bekerja pada sel otot rangka, kemudian badan selnya dia ada di sistem saraf pusat dan dia neurotransmitternya hanya asetilkolin. Karena otot rangka ini neurotransmitter yang bisa menginduksi potensial aksi untuk kontraksi otot itu hanya asetilkolin. Sementara kalau yang sistem saraf otonom, dia ini ada rantai dua neuron, ya, ada preganglion neuron dan juga postganglion neuron. Jadi nanti mungkin saya jelaskan ini di sini ya ini. Ini ada, jadi di sistem saraf otonom ini ada ganglion. Ganglion itu seperti tempat percabangannya itu. Kemudian ada yang di preganglion, ada dua saraf di sini. Yang dia sebelum ganglion dan juga setelah ganglion. Preganglion, postganglion. Nah, ini kalau yang preganglion tadi badan selnya ada di sistem saraf pusat, sementara sisanya ada di sistem saraf tepi. Kalau yang postganglion semuanya di sistem saraf tepi. Kemudian dia bekerja pada sel otot jantung, otot polos dan kelenjar tadi sudah. Dia nanti ada simpatik dan parasimpatik. Kalau yang simpatik nanti dia merespon pada kondisi ekstrim atau fight or flight. Jadi pada kondisi kita tegang, kita apa ya? Ya, kondisi tegang, kita kondisi waspada itu sistem saraf yang bekerja adalah sistem saraf simpatik. Sementara kebalikannya, kalau misalnya kita kondisi santai, rileks, gitu ya, tenang, nah maka sistem saraf yang mendominasi adalah sistem saraf parasimpatik. Nah nanti keduanya itu punya efek yang berbeda ke berbagai organ tubuh kita pada kondisi tersebut. Ini ya, ini saya gambarkan saja ini parasimpatik dan juga simpatik. Nah ini meskipun mereka misalkan bekerja pada organ yang sama gitu ya, tapi pengaruhnya yang diberikan itu berbeda. Nah, contohnya misalkan kalau di simpatik tadi kan saat kita fight or flight ya, kondisi tegang gitu ya. Contohnya adalah kemudian pada kondisi tegang ini dia cenderung memerintahkan jantung untuk berdetak lebih kencang gitu ya, lebih cepat. Kemudian apa namanya? Di lambung itu sekresi asamnya akan kemudian ditingkatkan dan segala macamnya, sehingga ini ada kaitannya dengan berbagai macam penyakit juga yang sering kita temui. Jadi berbagai penyakit itu dapat dipengaruhi atau juga dapat juga diperparah dengan stimulasi sistem saraf simpatik yang berlebihan. Contohnya tadi kalau misalkan seseorang itu memiliki kebiasaan aktivitasnya itu selalu tegang, kemudian misalkan dia selalu dikejar-kejar masalah, dikejar-kejar deadline gitu ya, sangat mepet-mepet sehingga waktu istirahatnya sangat singkat, dia jarang punya waktu untuk rileks, maka selama katakanlah 24 jam
per 7 hari itu sistem saraf simpatik yang dominan bekerja. Nah, itu kemudian akan memicu resiko yang lebih tinggi untuk terserang penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian ada ulkus atau ulcers itu inflamasi yang bisa terjadi di berbagai bagian tubuh seperti sariawan itu termasuk ulkus. Ya, kenapa orang orang gampang sariawan bisa jadi karena sistem imunnya eh, terganggu dan juga itu bisa dipengaruhi karena dominasi setiap harinya itu selalu aktivitasnya tegang gitu. Kemudian di ulkus di apa namanya orang sakit mah itu ya itu kan ada apa namanya luka di apa namanya lambungnya itu juga bisa karena terlalu berlebih aktivitas simpatiknya. Kemudian dia juga bisa diperparah apabila kemudian tidak ada perubahan lifestyle yang ada slowdown-nya gitu ya, ada rest dulu, jadi tidak selalu harus on fire gitu ya setiap hari dan juga setiap waktu gitu. Itu kaitannya dengan berbagai macam penyakit yang kita temui di masyarakat. Nah, sekarang kita bahas tentang neurotransmitter. Tadi kita sudah banyak membahas tentang organ-organ atau unit-unit kerja yang bertugas untuk menghantarkan impuls saraf. Nah, sekarang kita membahas tentang pesannya, gitu ya, sinyalnya yang diantarkan. Gitu kan. Jadi neurotransmitter ini ya, molekul-molekul kimia ini, dia adalah senyawa kimia yang bertindak sebagai signaling molekul atau molekul sinyal. Dia itu bentuk pesannya itu adalah si neurotransmitter ini yang disekresi atau dikeluarkan oleh neuron untuk berkomunikasi dengan neuron yang lainnya atau sel target lainnya melalui celah sinaps ini ya. Jadi ada celahnya ini kan terminal akson, mana kita sudah belajar. Nanti neurotransmitter akan dikeluarkan lewat celah sinaps ini dan diterima ke sel berikutnya. Jumlahnya yang pasti itu belum diketahui, tapi sejauh ini sudah ada 500 lebih jenis neurotransmitter yang diidentifikasi, yang sudah diketahui. Dan neurotransmitter ini bisa berfungsi atau bisa bekerja sebagai sinyal dalam dua aksi ya. Jadi kalau kemarin kita hanya ini ya, dia memerintahkan untuk melakukan sesuatu, itu namanya menginduksi potensial aksi atau excitatory. Nah, tapi kalau neurotransmitter yang dia punya fungsi menghentikan aktivitas tersebut itu namanya inhibitory ya. Jadi sinyal pada tubuh kita itu tidak hanya untuk melakukan do something ya melakukan sesuatu, tapi juga stop doing something yes, berhenti melakukan sesuatu gitu. Jadi ada dua jenis neurotransmitter, excitatory dan juga inhibitory. Nah, ini beberapa klasifikasi neurotransmitter berdasarkan karakternya. Dia ada yang termasuk golongan asam amino, ini seperti glutamat. Kemudian nanti ada GABA, di sini ada glisin. Kemudian ada gasotransmitter, ada monoamin atau katekolamin, ini dopamin, epinefrin atau noradrenalin, kemudian histamin, serotonin, kemudian ada trisamin, ada juga peptida, oksitosin, termasuk peptida. Substance P ini dia berkaitan dengan transmitter untuk rasa sakit ya. Jadi kita kenapa bisa merasakan sakit itu karena ada sinyal rasa sakit ini substance P yang berkaitan dengan di situ. Kemudian ada purin termasuk adenosin dan ATP dan jenis lainnya ini asetilkolin ya kemarin yang sudah kita pelajari itu. Nah, ini saya tampilkan beberapa jenis neurotransmitter yang banyak diketahui fungsinya dan mungkin akan banyak didengar juga. Ini ada glutamat yang pertama. Dia adalah neurotransmitter excitatory ya. Ingat excitatory itu dia yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang paling banyak ditemukan di otak dan juga sumsum tulang belakangnya didominasi oleh glutamat ini. Dia berkaitan dengan penyimpanan memori, kemudian kalau misalkan sekresinya itu berlebih, itu juga berbahaya karena dapat menyebabkan excitotoxicity gitu ya. Jadi ya toksik ya. Jadi ada bahayanya. Kemudian itu yang memicu berbagai penyakit seperti stroke iskemik, kemudian epilepsi, amyotrophic lateral sclerosis, kemudian Alzheimer ya beberapa penyakit saraf dan juga gangguan demensia itu di sini Alzheimer disease, Huntington disease dan juga Parkinson. Kemudian untuk neurotransmitter berikutnya ini ada
GABA, gamma aminobutyric acid. Nah, ini yang dia berkebalikan dengan glutamat. Kalau glutamat tadi memerintahkan untuk melakukan sesuatu, sinyalnya. Nah, GABA ini sinyal untuk berhenti melakukan sesuatu ya, menghambat aktivitas. Nah, ini contohnya adalah obat bius atau obat penenang. Itu adalah sebenarnya dia isinya neurotransmitter jenis GABA ini. Kemudian ini kalau yang GABA ini dia terutama di sistem saraf pusat, nanti di sistem di apa namanya di otak. Kalau misalkan di sumsum tulang belakang ini dia dibantu oleh glisin. Kemudian asetilkolin ya, kemarin kita ketahui untuk yang kontraksi otot itu dia memang neurotransmitter yang pertama kali ditemukan. Ya karena pertama kali risetnya itu adalah di otot rangka ya, jadi dia pertama kali ditemukan. Kemudian dia bekerja di sistem saraf pusat maupun saraf tepi untuk aktivasi otot secara sadar maupun menstimulus beberapa aktivitas organ di sistem saraf otonom. Kemudian ini ada neurotransmitter dopamin, di sini berkaitan dengan kontrol kecerdasan ya, kognitif. Kemudian di sini juga tentang memori, kita punya rasa positif, kemudian emosi dan mood, serta hasrat seksual itu dari dopamin. Kemudian kalau yang teman-teman pernah dengar penyakit skizofrenia itu juga diketahui karena adanya sekresi dopamin yang berlebihan. Ini kita sampai jam berapa ya? 8.40. Oke. Kemudian ini neurotransmitter berikutnya ada serotonin, dia paling banyak ditemukan dan diproduksi di usus malahan ya, bukan di otak dan juga sumsum tulang belakang, dia produksinya utamanya di usus, 90%-nya, sementara 10%-nya dia ada di sistem saraf pusat. Nah, ini dia berperan dalam regulasi nafsu makan, kemudian pola tidur, ingatan dan belajar, suhu tubuh, mood dan perilaku, kemudian kontraksi otot dia juga berpengaruh di situ, sistem kardiovaskular dan juga sistem hormon. Nah, ini kemarin kalau misalnya ada yang tanya kemarin ya tentang anxiety disorder atau kecemasan dan depresi, ini pada pasien-pasien depresi ini diketahui kenapa orang depresi itu karena kurang serotonin gitu istilahnya, atau namanya konsentrasi serotoninnya itu rendah gitu, ditemukan pada pasien-pasien depresi. Kemudian ada epinefrin dan norepinefrin, di sini dia sama-sama dibentuk dari asam amino tirosin. Kemudian dia berperan dalam sistem saraf otonom ya terutama. Kemudian dia sangat berkaitan dengan tadi sistem saraf simpatis ya. Jadi fokus, alert atau waspada yaitu dari epinefrin. Ini kan nama lainnya adrenalin tuh ya. Jadi kan ini ya apa namanya, kalau adrenalin mungkin sudah sering ketemu ya, kalau misalnya adrenalinnya tinggi itu kan suka kegiatan-kegiatan ekstrim. Nah, itu kan maka sistem saraf simpatisnya di situ yang banyak bekerja mendominasi. Kemudian ada neurotransmitter histamin, dia bekerja di sistem saraf pusat, utamanya di hipotalamus, dan berkaitan erat dengan sistem imun. Kalau misalkan teman-teman tahu tentang reaksi alergi, ini ya, bersin-bersin ya karena alergi, atau kemudian tidak hanya alergi sebenarnya, kemudian kita kenapa bisa gatal, kemudian ada bentol, itu juga ada histamin yang berpengaruh di situ ya. Dia fungsi sistem imun. Kemudian dia juga punya fungsi di aktivitas saluran pencernaan. Nah, ini tadi beberapa ilustrasi untuk yang neurotransmitternya, serotonin, mood, yang berkaitan dengan mood. Kemudian dopamin ini tadi rasa senang atau rasa bahagia, tapi kalau sekresinya kebanyakan itu jadi kemudian ada halusinasi dan sebagainya macamnya. Ada adrenalin dan noradrenalin, ya, fight or flight. Kemudian noradrenalin untuk yang konsentrasi. Ada GABA, ini dia yang tadi inhibitory tadi ya, dia calming, dia juga ada efek untuk menenangkan. Kemudian ada asetilkolin, dia untuk kontraksi otot dan juga memori juga di sini. Kemudian ada glutamat, ini ada yang lainnya, ini ada endorfin, euforia. Itu jadi ada banyak yang lainnya, tapi yang mungkin yang sering ditemui, yang sering dibaca lah, sering. Nah, sekarang saya akan masuk ke pembahasan tentang hubungan gizi dengan sistem saraf ya. Saya akan membahas di tiga subtopik, yaitu bagaimana
pengaruh gizi terhadap perkembangan otak pada usia dini, kemudian gizi untuk fungsi kognitif dan juga gizi untuk kesehatan mental. Nah, yang bahas yang pertama di sini, ini saya referensinya dari beberapa jurnal, nanti ini salah satunya ini, nanti akan saya sertakan juga jurnalnya ke teman-teman, bisa dibaca lebih detail. Yang diperoleh dari review jurnal ini adalah bahwa pada masa kehamilan, ya, jadi 2 minggu setelah konsepsi, 2 minggu setelah sel telur itu dibuahi oleh sperma, itu ya, 2 minggu setelahnya itu sel saraf itu mulai terbentuk ya. Jadi sistem saraf pusat kita kan yang dibentuk dulu itu kan otak ya, pembentukan pertama. Dan itu ya, pembentukan pertamanya itu adalah neural tube atau tabung saraf itu. Yang pertama kali dibentuk dan itu 2 minggu. Kalau misalkan ibu hamil tuh pasti belum ngerasain apa-apa itu. Itu sudah mulai terbentuk dan terbentuk secara pesat itu pada periode kehamilan tersebut sampai kemudian dia bayi dan balita. Sehingga pada masa tersebut kecukupan gizi itu sangat-sangat penting, baik itu gizi makro dan juga gizi mikro untuk bisa pertumbuhan dan perkembangan otak itu bisa seoptimal mungkin ya. Contohnya adalah kecukupan asam folat, kemudian zat besi, zinc, kolin, vitamin B, iodin, asam lemak DHA dan AA. Ini kemarin kalau misalkan eh, pernah apa namanya lihat iklan susu bayi dan susu apa namanya balita itu pasti ada AA, DHA dan segala macam itu ya, karena dia punya fungsi untuk di perkembangan otak. Kemudian ini tadi ya dia punya fungsi, nanti di sini akan dijelaskan ini beberapa jenis zat gizi fungsinya di 5 tahapan perkembangan otak yang penting, mulai dari proliferasi neuron, kemudian pembentukan akson dan dendrit tadi ya, ini nanti untuk fungsi dari pembentukan sinaps, jadi kemampuan saraf-saraf tersebut untuk menyalurkan sinyal nanti di situ, kemudian pembentukan selubung mielin nanti yang juga punya fungsi untuk mempercepat transmisi sinyal dan juga fungsi dalam apoptosis. Jadi nanti bisa silahkan dibaca di sini. Tapi poin pentingnya adalah kita tahu bahwa gizi pada periode tersebut itu sangat penting. Oleh karena itu, kalau misalkan kita ingin memberikan edukasi tentang ini ya, perbaikan gizi periode berikutnya, itu sebenarnya bukan mulainya itu dari anak itu lahir ya, tapi justru sebelum pasangan itu menikah ya. Jadi edukasi kepada pasangan usia subur sebelum menikah itu yang dipersiapkan tidak hanya ini ya, undangan, kemudian tempat resepsi dan segala macam, tapi juga kecukupan gizi dari kedua orang tuanya, itu dari bapak dan ibunya. Karena nanti ketika dia hamil, biasanya kan ketika hamil itu kan taunya sudah 2 bulan, sudah 1 bulan itu ya, itu sudah terbentuk gitu, otak dan juga sistem saraf itu sudah pada tahapan terbentuk tuh di awal gitu ya, 2 minggu setelah konsepsi gitu, itu yang paling mempengaruhi adalah kecukupan gizi ibunya. Nah, jadi itu sangat penting kita memberikan edukasi di situ. Nah, nanti setelah baru nanti ketika sampai ke dia usia anak-anak selalu dilanjutkan kecukupan gizinya selalu terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua ini hubungan gizi dengan fungsi kognitif ya, fungsi kecerdasan, kemampuan berpikir, problem solving dan yang lain-lainnya. Di sini ada jenis diet yang direkomendasikan itu adalah diet Mediterania. Diet Mediterania itu ya seperti apa? Diet Mediterania itu dia prinsipnya adalah tinggi serat dari buah dan sayur, nanti juga dia jadi fungsi apa sumber antioksidan, kemudian tinggi asam lemak tidak jenuh, ya baik itu yang tunggal maupun yang ganda, nanti ada omega 3 dan omega 6 di situ, kayak di situ. Kemudian dia rendah asam lemak jenuh ya, atau saturated fatty acid-nya dia rendah. Nah, ini kalau misalnya digambarkan, ini piramida diet Mediterania, ini kan mengacu kepada Mediterania itu Eropa bagian mana sih? Saya tuh lupa, bagian utara atau mana gitu ya. Eh, dietnya sana itu ya ternyata dia bagus sekali dietnya. Dia selain diet nih di sini ada everyday physical activity yang dia bersama dengan keluarga dan teman-teman ini ya, juga social engagement. Jadi selain aktif fisik dan juga interaksi sosial, kemudian untuk dari segi makanannya, dia yang paling banyak di sini adalah buah dan sayur ya, bisa dilihat ini jumlahnya yang paling mendominasi. Kemudian kalau yang karbohidrat pun dia memilih yang tinggi serat. Nah, untuk yang proteinnya dia dominan dari ikan, ya ikan. Dan kalau misalkan
daging itu yang dia justru sedikit ya. Kemudian dia juga secara reguler itu dia konsumsi produk-produk susu dan olahannya, dan yang dibatasi tadi ada yang daging merah ya di sini, dan juga minum apa namanya pemanis ya, pemanis yang sederhana, gula-gula sederhana gitu, dan makanan atau minuman pemanis. Kemudian ada asupan cairan atau air putih ini juga cukup. Nah, kalau di sana itu kan pakai wine ya. Sebenarnya ini wine ini untuk antioksidan. Nah, kalau yang di kita karena kita kan nggak bisa ini ya alkohol, sehingga bisa diganti dengan sumber antioksidan yang lain ya, selain buah dan sayur tadi mungkin adalah kita kaya rempah-rempah dan empon-empon gitu ya. Jadi itu juga mereka kaya polifenol dan flavonoid yang dia juga merupakan antioksidan yang tinggi. Itu ya untuk fungsi kognitif, dia punya peran untuk mendukung, mensupport fungsi kognitif tersebut. Jadi kemudian antioksidan tadi vitamin B6, asam folat, B12 serta pembatasan kalori. Pembatasan kalori di sini intinya adalah kalori yang cukup untuk kebutuhan masing-masing individu untuk mencapai atau mempertahankan berat badan yang ideal ya, atau IMT status gizi yang ideal. Jadi kalau misalkan yang berlebih maka dia ada diet untuk menurunkan berat badan, dan juga kalau misalkan dia underweight ya dia apa namanya diet untuk meraih ke berat badan yang idealnya. Jadi kalori yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini selain untuk kognitif pada populasi umum ya, ini juga bisa berperan apa namanya diet Mediterania tadi dengan prinsip yang tadi tinggi serat, kemudian apa namanya tinggi antioksidan itu ya, tinggi omega 3 dan omega 6 itu untuk memperlambat atau mencegah penurunan kognitif dan juga daya ingat dari lansia gitu ya. Jadi silahkan ini kalau misalkan kakek neneknya masih ada dan juga masih bisa untuk diintervensi gitu ya, untuk memperlambat ya. Jadi tidak bisa untuk meningkatkan sebenarnya ya kalau sudah di lansia. Nah, untuk memperlambat supaya uh, fungsi kognitifnya masih baik. Nah, asupan-asupan dietnya tadi bisa direkomendasikan seperti itu. Selain diet Mediterania, ini juga disarankan pada usia lansia adalah diet DASH. Di sini sebenarnya DASH ini adalah untuk apa namanya ini ya, dietary approach to stop hypertension. Jadi emang dia diet untuk menurunkan tekanan darah tinggi, yang dia ternyata juga punya fungsi positif terhadap menjaga fungsi kognitif atau fungsi kecerdasan itu. Ya, dia prinsipnya adalah tinggi kalsium, rendah natrium, kemudian buah dan sayurnya juga tinggi, produk-produk susu rendah lemaknya juga konsumsi teratur, kemudian lemak jenuh atau saturated fatty acid-nya harus rendah, kemudian kolesterol, lemak trans, dan pemanisnya juga harus rendah. Ini diet DASH. Nah, ini bisa dikombinasi ya dengan tadi diet yang tinggi omega 3 dan omega 6, tinggi antioksidan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah gizi untuk mental health atau kesehatan mental. Di sini ternyata yang pertama, mood itu sangat berkaitan dengan konsumsi karbohidrat. Nah, jenis karbohidrat yang dikonsumsi. Kalau misalkan dia karbohidratnya itu indeks glikemiknya tinggi, indeks glikemik itu adalah sejauh mana kemampuan karbohidrat yang kita konsumsi itu untuk bisa menaikkan tekanan darah, menaikkan konsentrasi gula darah kita. Nah, kalau misalkan karbohidratnya itu sederhana, itu ya, yang monosakarida, itu maka dia peningkatan dan penurunan gula darah itu bisa terjadi secara drastis gitu. Jadi kalau misalnya minumnya manis-manis, makan yang manis-manis, yang gula sederhana itu sangat mudah meningkatkan gula darah, dan itu justru kalau misalkan seperti itu maka akan terjadi recurrent hypoglycemic, dia justru akan memicu lapar lapar sel itu hipoglikemik itu secara terus-menerus, dan itu kemudian akan dapat mengakibatkan gangguan fungsi hormon kortisol, adrenalin, growth hormone, dan glukagon. Itu kemudian akan memicu anxiety, kecemasan, irritability, gampang marah, gampang bete itu ya, kemudian rasa lapar gitu ya, kemudian terus lagi berputar seperti itu. Kemudian gizi juga berkaitan dengan sistem imun, dan sistem imun nanti juga akan berkaitan dengan mood gitu ya. Oleh karena itu antioksidan itu sebagai anti-inflamatori juga termasuk omega 3 di dalam diet di Mediterania tadi sangat baik untuk menjaga sistem imun.
Nah, kemudian masih berkaitan dengan sistem imun juga sebenarnya ini kaitannya dengan kesehatan usus gitu ya. Ternyata di usus itu kita mengandung jutaan hingga miliaran mikrobiota alami yang dia punya peran baik dalam menjaga ini ya, memproteksi. Jadi usus kita kan ada lapisannya ya. Dia ada di sana memproteksi lapisan usus itu sehingga akan selalu sehat gitu ususnya. Nah, kalau misalkan dietnya tadi tinggi serat dan tinggi antioksidan itu adalah makanan yang baik bagi mikrobiota tadi gitu ya. Jadi dia adalah petugas-petugas yang menjaga kesehatan usus. Nah, sebaliknya kalau misalkan asupan yang tinggi adalah lemak jenuh, kemudian apa namanya lemak trans, kemudian dan zat-zat gizi yang lainnya yang dia punya ini ya meningkatkan inflamasi, meningkatkan peradangan itu dia adalah bukan makanan yang baik, bukan lingkungan yang baik bagi mikrobiota sehingga dia kemampuan untuk proteksinya akan menurun juga sehingga sistem imun kita akan berefek juga dan itu kemudian akan berakibat pada apa namanya mood yang tidak stabil. Nah itu ya jadi ternyata ada apa namanya influence-nya, pengaruhnya di sana. Nah, ini tadi hanya ilustrasi bagaimana makanan itu kemudian bisa mempengaruhi bagian hipotalamus tadi ya, untuk kemudian mempengaruhi depresi, anxiety, dan juga mood yang negatif. Ini makanan yang dihindari dan juga obesitas. Ini orang kalau yang obesitas itu dia juga punya kecenderungan untuk resiko terhadap anxiety, kecemasan, depresi, dan yang lain itu akan lebih tinggi. Itu kemudian ya, itu sudah selesai untuk materi dari saya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Materinya emang cukup panjang ya, jadi ini saya agak kalau kecepatan nanti mohon dimaafkan. Silakan, masih ada 20 menit. Ibu, saya Iya, izin silakan. bertanya. Ya, Dek. Gina. Saya pernah baca artikel kalau otaknya Albert Einstein itu sering dicari oleh para peneliti gitu. Katanya karena otaknya itu bentuknya rumit. Jadi di situ ditulis kalau semakin rumit bentuk otak kita, berarti semakin jenius. Itu betul tidak ya, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya bukan ke rumit bentuk otaknya, Dek, tetapi gini, kita tahu ya kalau apa namanya sistem saraf tadi kan otak itu kan terdiri dari neuron-neuron ya. Kalau semakin banyak neuron ya, istilahnya lintasan-lintasan penghantar sistem saraf, penghantar penghantar impuls itu semakin banyak dan semakin kompleks itu, ya otomatis kemampuan berpikir kita semakin kompleks juga dong, kemampuan berpikir kita semakin maju ya. Kalau misalkan itu neuronnya hanya sedikit dan tidak banyak yang aktif ya istilahnya, nah itu maka kemampuan berpikir kita pun juga biasa-biasa saja gitu. Nah, kenapa kalau yang di Albert Einstein itu dikatakan rumit kalau saya rasa lebih ke yaitu tadi apa namanya jaringan saraf atau jaringan neuronnya itu sangat kaya gitu sehingga istilahnya makanya kalau misalnya bisa dibilang kita nggak bisa nyampe dengan omongan orang jenius itu kan karena orang jenius ya katakanlah ini ilustrasinya adalah dia berpikir dia melihat sesuatu kemudian dia ada ide sesuatu gitu ya itu kalau orang biasa itu butuh proses yang panjang gitu ya butuh pemahaman yang panjang nah tapi kalau misalkan geniuses itu ya seperti Albert Einstein itu dengan hanya apa melihat sesuatu dia langsung karena dari prosesnya begitu banyak ya neuronnya jadi sangat cepat gitu bekerja berpikir itu sangat cepat itu langsung dia kemudian ada ide atau ada apa namanya dia bisa membuat penemuan dan segala macam itu bisa karena seperti itu. Saya rasa ke itu deh. Jadi memang neuronnya, sistem sarafnya di situ sangat sangat kaya istilahnya. Gitu deh Gina kira-kira. Bisa terjawab kah? Silahkan yang lain. Oh, di kolom chat ada yang bertanya. Bentar. Terima Hanufa. kasih, Bu. Oh iya, sama-sama deh. Kalau orang yang tuli itu fungsi otaknya apakah sama atau tidak dengan yang normal? Nah, ini tergantung deh. Nah, jadi kan kita tadi tahu ya, berbagai organ itu tidak hanya otak saja yang bekerja. Kalau misalkan di telinga itu ya tergantung tergantung letak
abnormalitinya itu di mananya, Dek? Jadi apakah memang kerusakannya di organ telinganya, ya, apakah itu di gendang telinganya atau bagian mananya itu dari telinganya sehingga yang kerusakannya adalah bagian sensorinya kan berarti kan. Itu berarti otaknya bisa jadi fungsinya masih sama gitu kan. Karena yang apa namanya bermasalah ada di bagian organ telinganya. Berbeda kalau misalkan kerusakannya itu adalah di bagian saraf ya, yang saraf yang berkaitan dengan tadi kan kita tahu ya ada saraf yang berkaitan dengan pendengaran juga. Nah, sarafnya di situ. Nah, tapi mungkin juga tidak kemudian apa namanya dia berakibat ke kecerdasannya gitu ya. Jadi tergantung bagian mananya yang terganggu dan itu sangat berkaitan dengan diagnosis ya, diagnosis medisnya itu seperti apa. Itu untuk D. Alhanufa. Kemudian dari D. Mutiara ini, apakah Alzheimer bisa terjadi pada anak-anak dan apakah benar Alzheimer tidak dapat disembuhkan? Setahu saya Alzheimer itu memang sejauh ini dari segi epidemiologi dia banyak terjadinya di lansia ya karena dia juga berkaitan dengan dia kan penyakit degeneratif juga kalau nggak salah ya. Jadi dengan penurunan fungsi uh, tubuh yang lainnya, kemudian dia tidak dapat disembuhkan. Iya, Dek. Setahu saya ya karena dia salah satu yang degeneratif ya dia penyakit degeneratif itu tidak dapat disembuhkan. Dia kondisinya yang dia hanya bisa gejalanya itu apa namanya dikurangi ya. Jadi kan salah satu saya kurang kurang paham detailnya. Alzheimer itu kan salah satu gejalanya itu adalah juga eh, demensia ya. Jadi demensia itu belum tentu Alzheimer, demensia atau misalkan dia bingung gitu ya, dia punya kebingungan, dia tidak tahu tiba-tiba tidak tahu dia siapa, dia di mana gitu ya. Nah, itu yang bisa adalah dikontrol gejala-gejala itu supaya tidak muncul. Tapi untuk kemudian sembuh itu saya rasa sampai saat ini masih belum bisa gitu ya di Mutiara. Sudah terjawab, silahkan yang lain jika ingin bertanya. Oke, terima kasih juga. Monggo, yang lain. Izin bertanya, Bu. Iya, siapa, Dek? Henry. Oke, silahkan, Dek. Pembungkukan tulang belakang itu terjadi karena apa ya, Bu? Soalnya Pembungkukan. terjadi kalau biasanya orang yang tinggi badannya tinggi biasanya dia bungkuk, Bu. Itu karena ini, kalau yang misalkan orang tinggi kemudian buku itu sebenarnya karena kebiasaan deh, pasti karena kebiasaan ya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan kalau misalnya tidak ada indikasi medis ya, misalnya tidak ada memang gangguan medis, kemudian sebenarnya dia sehat-sehat saja, tapi kemudian dia bungkuk itu lebih ke kebiasaan untuk mengatur postur ya. Postur tubuh kita ini ya apa namanya kita tulangnya itu bisa apa namanya kecenderungannya bagaimana itu kan sangat berkaitan dengan kita menjaga posturnya seperti apa ya. Kalau misalnya kita terbiasa tegap ya, ya nanti nggak akan bungkuk. Kalau ya bungkuk seperti itu pun kan juga masih bisa dengan perbaikan postur ya. Jadi dibiasakan itu berdirinya bagaimana, kemudian duduknya bagaimana, posisi duduknya segala macam seperti itu. De Vendri. Kalau itu karena kebiasaan, berarti kebiasaannya tidak posturnya tidak tegap. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Ya, karena kan kalau orang tinggi itu dia lebih sering menunduk ke bawah ya, lihat yang lainnya kan yang lebih rendah gitu kan posisinya gitu ya. Maka mungkin dia jadi kecenderungannya membungkuk terus. Nah, makanya dia bagaimana kemudian dibiasakan posturnya tetap tegak. Oke, ada pertanyaan lainnya? Ibu, izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Apa benar, Ibu, kalau bagian otak belakang itu nggak boleh dipukul, nantinya takut meninggal gitu? Ya benar dong. Ya itu eh, ya berbahaya ya kalau misalkan apa namanya? Gimana, Bu? Kenapa? Cara mukul otaknya gimana? Ya itu kan kalau misalkan kita
kepala terpukul ya otomatis kalau sampai kemudian tengkoraknya juga pecah gitu ya, atau kemudian bahkan ada benturan ya. Jadi gini, itu akan sangat-sangat tergantung ya, tergantung dipukulnya. Kalau cuma di tik gitu juga nggak akan berpengaruh ya. Tapi kalau misalnya cuma dipukul ya itu sangat sangat berbahaya kan dek. Apa namanya, akan kemudian otak mengalami kerusakan gitu. Apalagi kalau sampai ya itu tadi jaringan otaknya juga sampai terluka gitu. Gitu dek. Jadi ya tidak ini ya. Bahkan gini ya, bahkan kalau misalkan dipukulnya itu nggak sampai kemudian luka gitu tengkoraknya. Tapi kalau misalkan dia terjadi secara repetitif ya, makanya kalau misalkan child abuse atau apa namanya, apa tuh namanya, abuse, apa namanya, penyiksaan ya, penyiksaan pada anak gitu, misalkan di kasus-kasus kriminal gitu ya, dia sering dipukul kepalanya, mungkin dipukulnya tidak sampai berdarah atau tidak apa, tapi kemudian tekanan yang tumpul dan berkali-kali itu kan juga akan kemudian menyebabkan trauma pada otak. Trauma itu adalah luka ya, karena tekanan kayak, karena kan tadi ya kita tahu bahwa dia kemudian ada tekanan yang terus menerusnya, dia kemudian akan juga mempengaruhi sistem saraf yang ada di otak seperti itu. Gitu deh, siapa tadi yang bertanya ya? Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih juga. Ada yang lainnya? Ibu mau bertanya. Apakah batang otak itu tempat tersteril, Bu? Tersteril itu bagaimana ya, Dek? Karena otak sendiri itu kan dia tadi ya, kita sudah tahu proteksi, sistem proteksinya itu sangat-sangat ketat ya. Jadi satu keseluruhan otak kita itu apa namanya, ya ini sangat ketat gitu dari molekul-molekul asing. Karena istilah steril, steril itu saya rasa tidak bisa digunakan untuk ini ya. Steril itu kan dia tidak ada kontaminan, apa istilahnya ya. Steril itu biasanya kita gunakan bukan untuk sesuatu di dalam tubuh kita gitu. Karena tubuh kita itu selalu ada segala macam molekul ya, ada zat gizi, ada dan segala macam yang lainnya. Steril itu kan artinya dia benar-benar bebas dari zat-zat yang lain gitu. Yang dimaksud apakah bagaimana ini de Anaya? Kalau yang tempat tersteril ya, apakah itu yang maksudnya bersih ya? Saya rasa tidak tentang itu ya. Jadi karena memang satu keseluruhan otak itu dia punya sistem proteksi satu lingkungan seperti itu. Gitu deh Anaya. Masih ada 10 menit, 15 menit. Bertanya, Bu. Ya, Kalau orang yang hilang ingatan itu gimana? gimana deh? Sorry. Kalau orang yang hilang ingatan, Bu. Hilang ingatan, amnesia. Ya, itu pun juga amnesia itu kan bisa macam-macam ya derajatnya. Apakah dia lupa memori di jangka waktu tertentu atau kemudian hanya dia lupa di beberapa hal-hal yang tertentu gitu ya, atau kemudian dia hanya apa namanya, ada berbagai macam gitu derajat keparahan dari hilang ingatan. Nah itu juga apa namanya, ada kaitannya dengan kalau misalkan itu disebabkan karena kecelakaan ya, misalkan jadi injurinya atau lukanya di otak bagian mana, itu juga berkaitan ke situ. Jadi sejauh mana dia apa namanya, memorinya itu apa namanya, saraf-saraf yang berfungsi dalam penyimpanan memorinya itu kemudian rusak, itu tergantung di bagian mana ada kerusakan otaknya. Gitu saya rasa, Dek. Apakah sudah terjawab? Kalau orang gila gimana, Bu? Masih berfungsi otaknya. Gimana, Dek? Kurang jelas? Dek Khairul Rizal.
Kalau orang dengan gangguan jiwa, Ibu, apakah fungsi otaknya masih berfungsi? Kalau orang dengan gangguan jiwa nih, definisi masih berfungsinya nih mau seperti apa gitu ya? Karena gangguan jiwa yaitu berarti kan otomatis dia ada fungsi sistem sarafnya yang juga sudah ini ya, ada gangguan juga gitu ya. Kenapa sampai kemudian dia disebut dengan gangguan jiwa gitu. Karena ya tadi pasti kalau misalkan kita lihat di neurotransmitternya pasti ada yang berlebih atau ada yang kekurangan sehingga dia kan tidak bisa, gangguan jiwa itu kan karena dia tidak bisa mengendalikan pikiran dan emosinya kan, dia tidak punya kendali ke situ sehingga dia apa namanya, bersikap tidak bijak ya, tidak logis, kemudian dia problem solving skill-nya tidak ada, kemudian ya tadi aktivitas di otak bagian depan tadi kemudian tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu kan berarti ada sistem sarafnya yang tidak bekerja di bagian itu. Gitu deh, Khairul Rizal. Ya, silahkan yang lainnya. Ibu mau tanya, Iya, kalau stroke itu kan termasuk penurunan fungsi memori atau kehilangan memori dan kesulitan berpikir. Nah, kalau Alzheimer itu termasuk dalam stroke-nya itu enggak? enggak, dia penyakit yang berbeda deh. Stroke itu ada juga berbagai macam ya jenisnya. Setahu saya, stroke itu kan istilah serangannya ya, serangan kelumpuhan. Kelumpuhannya itu bisa berbagai macam. Tapi kalau yang dikatakan dengan Alzheimer itu dia jenis penyakit yang berbeda deh. Dan dia memang lebih berkaitan ke dia mungkin aktivitas motoriknya masih bisa seperti orang biasa, tetapi aktivitas berpikir dan memorinya yang sedikit bermasalah. Jadi dia lebih banyak kemudian ada demensia itu ya, dia ada lupa dengan anggota keluarganya, dengan dianya sendiri, dia kemudian tiba-tiba lupa dia ada di mana, dia tidak bisa kemudian menerjemahkan ini tuh kapan, di mana, aku harus kemana, seperti itu ya. Dan itu bisa terjadi secara berulang-ulang. Kemudian ada penurunan kecerdasan juga, dia kemudian penurunan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan ya. Jadi kemudian lupa caranya makan gitu ya, istilahnya bagaimana kemudian tangan itu mengambil makan kemudian dimasukkan ke mulut dan segala macamnya. Nah, itu penurunan ke situ. Tapi kalau stroke saya rasa lebih ke biologis. Jadi misalkan ini ada kelumpuhan di saraf-saraf tertentu ya, karena ada gangguan di otaknya sehingga misalkan stroke-nya di bagian kiri gitu ya. Jadi ada kelumpuhan anggota tubuh bagian kiri sehingga dia tidak bisa digunakan, atau misalkan di bagian wajahnya, di bagian saraf-saraf yang untuk berbicara itu tidak bisa sehingga dia tidak bisa berbicara, dan seperti itu di sini gambarnya. Oke, silahkan yang lain. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Masih ada 5 menit lagi. Ibu, Iya, silahkan, Dek. Rosella. apa gangguan jiwa itu tadi disebabkan oleh kelebihan hormon dopamin? Kan Ibu tadi bilang dopamin itu kan kesenangan sampai menyebabkan kehaluan gitu. Oke, sebenarnya bukan kemudian menjadi sebab akibat ya, Dek. Ini kita harus hati-hati untuk menjelaskan tentang ini karena gini, pada orang-orang dengan gangguan jiwa ditemukan memang dopaminnya itu kadarnya lebih tinggi daripada orang normal gitu ya. Tetapi kita belum tahu mana yang lebih mendahului gitu ya. Dopaminnya yang kelebihan dulu baru kemudian dia gangguan jiwa, atau gangguan jiwa yang memperburuk kemudian dia sekresi dopaminnya juga berlebih, jadi istilahnya jadi seperti lingkaran seperti itu. Tapi kemudian kita bisa ketahui sebenarnya gangguan jiwa pun itu kan faktor yang mempengaruhi sangat banyak ya, tidak hanya faktor hormonal atau tidak hanya faktor di dalam tubuh ya, tidak kemudian hanya tiba-tiba sekresi dopaminnya berlebih gitu ya.
Atau ya hanya karena kita sering bahagia kemudian tiba-tiba gangguan jiwa. Nggak seperti itu ya, pasti selalu ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi. Baik itu trauma, baik secara fisik maupun psikologis gitu ya. Keadaan di lingkungan, kemudian kebiasaan dan segala macam faktor-faktor apa namanya kedewasaan diri itu juga bisa kemudian kalau misalnya terakumulasi menyebabkan gangguan jiwa. Seperti itu deh, Rosella. Iya, Ibu. Makasih. Ya, terima kasih. Kisi-kisi untuk materi fisiologi. Materi fisiologi semua saya ambil dari apa yang sudah saya sampaikan di PPT, dan kalau sifatnya ya, sifat soalnya nanti mirip-mirip seperti quiz yang saya berikan, termasuk pretest, post-test. Ini nanti karakter soalnya seperti itu. Ya, gampang. Pilgen. Ada pertanyaan lain? Ada remedial kan Bu UTS-nya? Saya kurang tahu deh. Kalau itu nanti coba tanya ke Bu Rahma ya. Kalau yang remedi ya. Yang lain ada yang ingin didiskusikan lagi? Habis ini masih ada kuliah ya? Masih sih, Bu. Oke. Ya udah. Kalau misalkan sudah tidak ada, maka saya cukupkan sekian. Nanti ini ada post-test, nanti saya kirimkan di Classroom atau nanti saya lewat ke page-nya ya, di siapa? Saya lupa. Itu nanti saya kirimkan linknya. Seperti tadi juga dikerjakan selama 10 menit. Nanti paling lambat dikerjakannya post-testnya saya tutup jam 9 malam. Ya, jadi yang penting hari ini kerjakan sebelum jam 9 malam. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi terakhir? Dek, Khairul Rizal nggak jadi. Tadi Tiara tadi sebenarnya mau ini. Tidak ada. Oke. Berarti total 2 ya, Bu. 2 apanya ya, Dek? Ini kan tadi kan sudah pretest ya istilahnya. Nah, nanti setelah ini ada post-test. Ya tadi kan pretest kan ada beberapa materi yang belum dijelaskan kan. Nah, nanti setelah dijelaskan ini, setelah kemudian mengerjakan lagi, apakah sudah lebih baik pemahamannya gitu. Ya, jadi habis ini linknya nanti beda, nanti akan saya kirimkan lagi. Gitu. Nanti nilainya yang saya ambil yang post-test kok. Jadi yang setelah saya jelaskan ini. Gitu, oke? Bisa dipahami ya? Kalau begitu saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga partisipasi dalam diskusinya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi kita dan juga sekeliling kita. Silahkan ya, ini bisa diterapkan tadi jenis-jenis zat gizi, jenis makanan, bahan makanan yang bisa untuk membantu menjaga fungsi kognitif kita, dan juga kalau misalkan tahu ada yang sedang hamil atau kemudian anak-anak, bagaimana caranya untuk menjaga gizi mereka supaya fungsi kognitifnya juga berjalan dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.